죄송한데 그만 돌아가 주세요. Seorang pria bernama Chulmin sedang bekerja mengantarkan air galon mineral ke sebuah gedung. Setelah mendapatkan upah, ia segera berlari menuju suatu tempat di mana seorang pria tua sudah menunggu kedatangannya. Beliau menyerahkan koran dan menyarankan agar Chulmin tidak terlalu keras dalam bekerja. Pria tua itu segera pamit karena hari itu adalah hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan Chulminlah yang menggantikannya. Ketika sedang menonton televisi, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di samping Chulmin. Chulmin keheranan saat wanita itu menyerahkannya 2 buah makanan. Chulmin tidak mengenal wanita tersebut. Chulmin memperhatikan kedua mata wanita itu tidak fokus dan langsung mengerti bahwa wanita itu tunanetra atau buta. Chulmin pun bertanya siapa wanita yang tidak dikenalnya itu. Mendengar suara asing yang tidak dikenalnya, wanita bernama Junghwa itu pun langsung terkejut. Rupanya Junghwa sudah terbiasa menonton televisi bersama kakek penjaga parkir. Chulmin pun menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja. Junghwa pun minta maaf dan langsung pergi meninggalkan Chulmin. Tetapi Chulmin tidak tega melihat Junghwa yang menunggu di tengah hujan. Chulmin kemudian mengajak Junghwa masuk ke dalam dan menonton TV bersamanya. Lalu mereka duduk bersama dan menonton drama di televisi tersebut. Junghwa tidak bisa melihat gambar di televisi tersebut, jadi ia hanya mendengarkan para aktor berbicara. Keesokan harinya Junghwa pergi bekerja. Terlihat dari wajahnya ia sedang bersedih namun berusaha menjalani hidupnya dengan ceria. Ia bekerja sebagai customer service di gedung yang sama tempat Chulmin bekerja. Dengan ramah dan sabar melayani seorang pelanggan yang sedang marah-marah, bosnya datang dan menyentuh pundak Junghwa lalu memijatnya untuk memberinya semangat. Junghwa tidak merasa nyaman dengan sentuhan bosnya tersebut, namun ia tetap tersenyum ramah agar tidak menyinggung perasaan bosnya. 누구세요? 할아버지는요? Berikutnya Chulmin datang ke sebuah arena tinju. Asisten bos di sana terkejut dengan kedatangan Chulmin. Di kantornya bos, Chulmin bersujud meminta maaf kepada bos karena dulu ia tiba-tiba menghilang dari dunia tinju. Namun si bos sama sekali tidak memperdulikannya. Si bos langsung marah-marah melihat wajah Chulmin. Chulmin hanya bisa menunduk saat si bos pergi meninggalkannya. Si asisten lalu membawa Chulmin keluar dan memperkenalkan Chulmin kepada para petinju lainnya. Ternyata Chulmin adalah seorang juara MMA tahun 1999 guys. Selama si asisten mengoceh, Chulmin hanya diam menunduk. Seorang petinju bernama Taesik memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa Chulmin mengalahkannya pada pertandingan final MMA 1999. Si asisten memberitahu Chulmin bahwa Taesik sekarang bukan seperti yang dulu yang pernah ia kalahkan. Sekarang Taesik seorang bintang yang sedang naik daun. Malam harinya, Junghwa kembali datang ke pos penjaga parkir untuk menonton drama. Junghwa membuka jendela karena hidungnya lebih sensitif dari orang lain. Chulmin pun membuka satu jendela. Junghwa bertanya apakah hari ini Chulmin berolahraga. Chulmin akhirnya sadar bahwa bau tak enak itu berasal dari dirinya. Maka ia memakai kembali sepatunya untuk menutupi baunya. Setelah drama selesai, Chulmin pun mencuci kakinya agar tidak bau. Saat mau pulang, Junghwa memperkenalkan namanya kepada Chulmin. Chulmin kemudian menjabat tangan Junghwa dan saat itu Junghwa dapat merasakan tangan Chulmin yang sangat kasar. "Pekerjaan apa yang membuat tanganmu menjadi kasar seperti ini?" kata Junghwa. Chulmin belum berani menjawab pertanyaan yang dilontarkan Junghwa. Malam berikutnya Chulmin menjaga di pos sambil menunggu Junghwa keluar dari kantornya. Ia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Junghwa dengan membuka jendelanya untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Sesampai di pos jaga, Junghwa langsung bisa menyadari bahwa Chulmin memakai sepatu baru. Chulmin mengaku membeli sepatu tersebut beberapa hari yang lalu. Mereka lalu menonton drama dan Junghwa begitu larut dalam drama itu. Saat Junghwa pergi selesai menonton drama, sebuah mobil keluar dari tempat parkiran dan karena Junghwa menghalangi jalan, mobil itu mengklakson Junghwa dan hampir saja menabraknya. Junghwa terjatuh dan menabrak botol-botol kaca hingga pecah.
Lalu Chulmin membantu Junghwa untuk berdiri. Chulmin melihat kaki Junghwa terkilir guys. Akhirnya Chulmin membawa Junghwa berobat ke rumah sakit. Selesai berobat, Chulmin pun mengantarkannya pulang. Junghwa sangat penasaran karena selama ini Chulmin belum memberitahukan namanya. Akhirnya Chulmin pun memperkenalkan namanya kepada Junghwa. Junghwa memegang tangan Chulmin saat ia berjalan terpincang-pincang. Chulmin pun menawarkan diri untuk menggendong Junghwa. Junghwa pun naik ke punggung Chulmin. Setelah sampai ke apartemen Junghwa, Chulmin pun menurunkannya dan ia sendiri duduk kelelahan di tangga. Saat akan pergi, Junghwa mengajak Chulmin menonton konser musik bersama esok harinya. Chulmin terkejut dengan ajakan tersebut dan ia langsung mengiyakannya. Chulmin pulang dengan sangat bersemangat sementara Junghwa berbaring sambil tersenyum senang. 바로 장철민이다. 99년 전국체전 미들급 청정기 KO. Keesokan harinya Junghwa pergi ke salon untuk berdandan. Ternyata Junghwa tidak sepenuhnya buta karena matanya bisa melihat setitik cahaya. Ia senang sekaligus sedih dengan kenyataan itu. Chulmin sudah menunggu di depan pintu apartemen. Ia cukup terkejut dan tersenyum geli melihat dandanan baru Junghwa. Mereka pun pergi menonton konser guys. Junghwa menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan lagu, sedangkan Chulmin menggoyangkan kepalanya mengikuti Junghwa. Si abang Chulmin. Keesokan harinya, Junghwa berusaha menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh kesabaran melayani keluhan pelanggan. Di tempat lain, Chulmin menemui bos arena tinju di sebuah warung jalanan. Si bos bertanya, kemana Chulmin selama ini? Chulmin menuangkan bos minuman, namun ia tetap terdiam. Saat si bos akan pergi, Chulmin pun menceritakan masa lalunya. Rupanya selama ini Chulmin berada di dalam penjara guys. Flashback dong ya ke masa lalu. Setelah tidak lagi bertinju, Chulmin bekerja sebagai penagih hutang untuk lintah darat atau yang biasa disebut dengan debt collector guys. Ia menunggu targetnya di depan sebuah toko. Tak lama seorang pria lewat dan Chulmin langsung mendekatinya. Karena ketakutan, pria itu pun langsung melarikan diri. Pria itu berusaha melawan tapi Chulmin jauh lebih kuat dari dirinya. Chulmin menghajar pria tersebut hingga babak belur. Lalu Chulmin membawa pria tersebut ke dalam apartemen untuk mengambil uang tagihannya. Saat akan menghajarnya lagi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar apartemen. Kembali ke masa kini guys. Junghwa pulang ke apartemennya. Setelah ia membuka pintu, ia terkejut. Ternyata bosnya mengikuti dirinya sampai ke rumah. Si bos jatuh cinta kepada Junghwa. Tetapi selama ini Junghwa selalu menolak ajakannya untuk pergi berkencan. Lalu si bos masuk ke apartemen Junghwa dan langsung mencoba mendekatinya. Junghwa langsung menolak ajakan si bos hingga wajah si bos pun terluka. Hal itu membuat si bos malah semakin marah dan langsung menampar Junghwa. Ketika si bos hampir memperkosa Junghwa, Chulmin datang menyelamatkannya. Ia langsung menghajar si bos. Si bos berusaha menghindar, namun Chulmin terus memukulinya. Setelah bosnya pergi, Chulmin mengecek keadaan Junghwa yang bukannya berterima kasih malah marah-marah karena apa yang barusan dilakukan oleh Chulmin itu bisa membuat dirinya dipecat. Chulmin bingung kenapa Junghwa masih mau bekerja di sana. Keesokan harinya setelah memarkirkan sebuah mobil, Chulmin melihat Junghwa menunggunya di depan pos jaga. Junghwa mengabarkan bahwa ia sudah mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Junghwa berkata hatinya terasa sangat sesak. Ia meminta Chulmin untuk mengajaknya ke suatu tempat. Chulmin langsung mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian tibalah waktu yang dijanjikan. Chulmin menunggu Junghwa di depan apartemen sambil membawa seekor anak anjing. Chulmin memberikan anjing tersebut agar Junghwa tidak tinggal sendirian. Lalu Chulmin mengajak Junghwa ke sebuah danau. Chulmin bercerita bahwa ia dibesarkan di panti asuhan. Waktu kecil ia dan anak lainnya pergi ke danau itu untuk menangkap ikan dan berenang. Tetapi panti asuhan tersebut sudah tenggelam. Danau itulah satu-satunya tempat untuknya kembali. Junghwa meminta Chulmin mencarikannya sebuah batu. Chulmin memberikan sebuah batu kecil berwarna putih, sementara Junghwa menemukan batu besar berwarna belang. Ia akan menganggap batu itu sebagai Chulmin dan akan selalu membawanya. Ia juga meminta Chulmin untuk melakukan hal yang sama. Chulmin kemudian tersenyum dan membalas genggaman Junghwa.
Sepertinya semenjak hari itu mereka resmi berpacaran guys. 죄송한데 그만 돌아가 주세요. Cerita berlanjut guys, Chulmin kembali datang menemui bos arena tinju. Chulmin memutuskan untuk kembali bertinju. Maka mulailah Chulmin menjalani kehidupannya dengan lebih beragam seperti bekerja, latihan tinju, olahraga, hingga berkencan dengan Junghwa. Setelah cukup latihan, Chulmin kembali bertanding dan selalu menang dengan mudahnya. Sementara Chulmin bertanding, Junghwa menjalani harinya dengan mencuci pakaian Chulmin. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Junghwa mengajak Chulmin mengunjungi rumah duka, tempat abu kedua orang tua Junghwa bersemayam. Junghwa memperkenalkan orang tuanya kepada Chulmin. Junghwa pun menceritakan bagaimana ia bisa menjadi buta dan kehilangan kedua orang tuanya. Flashback ya guys ke masa lalu, Junghwa dan kedua orang tuanya ini sedang mengendarai mobil keluarga untuk pergi berlibur. Junghwa merasa mengantuk saat menyetir mobil tersebut guys. Sebuah truk datang dari arah depan. Di waktu yang sama Junghwa melihat seorang pria sedang terbakar jatuh dari jendela. Saat perhatiannya teralih itulah Junghwa dan keluarganya mengalami kecelakaan hingga mobil mereka terbalik guys. Chulmin sangat kaget mendengar cerita Junghwa yang membuatnya teringat masa lalunya saat ia sedang menagih hutang kepada seorang pria. Ternyata yang menggedor pintu sebelumnya adalah beberapa orang polisi. Para polisi menuntut Chulmin untuk membukakan pintu. Sementara itu pria penghutang duduk di ambang jendela sambil menyiramkan tubuhnya dengan minyak. Kemudian membakar dirinya sendiri lalu melompat keluar jendela. Chulmin berusaha menyelamatkan pria tersebut, namun karena api terlalu besar, ia pun tidak berhasil. Tepat setelah pria itu terjatuh, Chulmin melihat sebuah kecelakaan mobil. Dan di dalam mobil itu, Junghwa menyadari pandangannya mulai mengabur. Di tempat latihan tinju, Chulmin menangis menyadari karena dirinya lah yang membuat Junghwa kecelakaan hingga mengalami kebutaan dan kehilangan kedua orang tuanya. Lalu Chulmin pulang dan menemukan rumahnya berantakan. Ia khawatir dan langsung memanggil Junghwa, tetapi cuma ada anjingnya di rumah. Chulmin berlari ke rumah sakit dan menemukan Junghwa sedang duduk setelah tangannya diobati. Lalu Chulmin menemui dokter mata yang memberitahukannya bahwa Junghwa tidak bisa melihat karena kornea matanya cedera. Tetapi kalau dibiarkan terus, Junghwa akan kehilangan penglihatannya untuk selamanya. Sementara itu di rumah, Junghwa merasa setitik cahaya yang selama ini bisa ia lihat mulai menghilang. Chulmin bertanya kepada dokter apakah ada metode lain agar Junghwa dapat kembali melihat. Selanjutnya Chulmin datang ke sebuah klub malam untuk menemui Tae-sik yang terkejut sendiri. Karena tiba-tiba Chulmin menghubunginya. Rupanya Chulmin ingin meminta pinjaman sebesar 30 juta won kepada Tae-sik agar Junghwa dapat melakukan operasi. Tampaknya Tae-sik bersedia memberikan pinjaman tersebut guys. Sebelum pergi, Tae-sik mengatakan ada metode lain untuk mendapatkan uang dalam keadaan terdesak. 얘라도 같이 있으라고요. 그러면 맹독이면 되는 거예요. Berikutnya Chulmin membujuk Junghwa melakukan operasi. Ia berkata bahwa dokter mata mengatakan kornea mata bisa dibeli dari Amerika. Junghwa bertanya dari mana mereka bisa dapat uang sebanyak itu. Chulmin pun berbohong dan berkata bahwa ia mempunyai sejumlah uang tabungan. Kemudian Chulmin menemui seorang bos mafia yang memperingatkannya kalau apa yang akan dilakukannya nanti akan sangat berbahaya. Tapi Chulmin meyakinkannya bahwa ia akan mampu menanganinya. Bos mafia pun memberikan uang muka dan sebuah HP. Bos mafia berkata bahwa pertandingan yang akan Chulmin lakukan nanti tidak akan berbeda dari pertandingan biasa. Hanya saja mereka tidak boleh ketahuan oleh pemerintah Thailand karena mereka bisa terlibat masalah yang sangat besar. Setelah itu Chulmin membuang semua barang-barangnya dari apartemen Junghwa. Ia teringat peringatan dari bos mafia kalau sampai orang-orang itu menemukan kerabat atau kekasihnya, maka mereka pasti akan melukainya. Chulmin membakar semua barang-barangnya termasuk KTP-nya. Keesokan harinya, Chulmin mengantar Junghwa masuk ke ruangan operasi. Junghwa meminta Chulmin untuk menunggunya selesai operasi. Mata Chulmin berkaca-kaca, ia berusaha menjawab dengan tenang. Chulmin berkata, memangnya aku mau pergi kemana? Aku tidak punya tempat untuk dituju.
Lalu Chulmin menemui seseorang yang memberikannya sebuah paspor dan identitas baru dengan nama Kim Hakson, bukan Klakson ya. Sesampainya di Thailand, Chulmin mempersiapkan dirinya untuk bertanding di sebuah tempat yang sangat gelap seperti sebuah penjara. Chulmin diharuskan untuk bertarung sampai menang atau mati. Hingga akhirnya Chulmin memenangkan pertandingan itu dengan susah payah guys. Alhamdulillah ya dia menang. Sementara itu Junghwa sudah diperbolehkan untuk membuka perban matanya. Ia menangis haru saat matanya dapat melihat tangannya sendiri. Namun ia sendirian di rumah sakit guys. Selesai bertanding, Chulmin menelpon rumah sakit untuk menanyakan hasil operasi Junghwa. Rumah sakit memberikan kabar baik tersebut dan Chulmin terlihat sangat bersyukur. Lalu Chulmin ditelepon seseorang yang bertanya apakah ia sudah berada di Korea. Chulmin mengiyakannya dan memberitahukan orang itu bahwa ia sedang berada di tepi pantai. Tepat setelah teleponnya terputus, tiba-tiba sebuah mobil datang menabrak Chulmin. Saat menyadari Chulmin masih hidup, orang-orang itu menusuk Chulmin dan mengambil berlian dari dalam tasnya. Mereka seperti ingin benar-benar menghilangkan jejak dengan menusuk Chulmin sekali lagi. Dan ternyata bos para penjahat tersebut adalah Tae-sik. Waktu berlalu, Junghwa melakukan pemeriksaan mata setelah ia diperbolehkan pulang. Ia terus kepikiran dengan Chulmin yang tidak kunjung datang menemuinya. Junghwa bahkan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Chulmin. 2 tahun kemudian, kini Junghwa memiliki usahanya sendiri. Saat sedang membuat pot pesanan pelanggan, Junghwa ditelepon oleh seseorang. Junghwa berjanji kepada orang itu kalau ia akan segera datang ke suatu tempat. Kemudian minggu depannya Junghwa pergi ke sebuah rumah sakit untuk memijat para pasien di sana. Junghwa mengunjungi seorang kakek yang mengeluh badannya sakit semua. Saat mendengar suara Junghwa, pasien di sebelah kakek langsung beralih untuk melihat Junghwa yang ternyata pasien itu adalah Chulmin yang telah lama menghilang. Chulmin sangat kaget melihat Junghwa, tapi ia menahan diri untuk berbicara. Karena saat ini ia sudah mengalami cacat setelah kejadian yang menimpanya. Junghwa mendatangi Chulmin namun ia tidak mengenalinya karena ia tidak pernah melihat wajah Chulmin sebelumnya. Junghwa memijat badan Chulmin dan ia bisa merasakan otot-otot Chulmin sangatlah kaku, namun Chulmin tetap terdiam. Junghwa pun membalikkan tubuh Chulmin dan mereka pun berpandangan. Mata Chulmin berkaca-kaca tapi Junghwa sama sekali tidak mengenalinya. Sementara dipijat tangan Chulmin menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Setelah Junghwa pergi, Chulmin melepaskan genggaman tangannya. Ternyata selama ini Chulmin masih menyimpan batu yang diberikan Junghwa kepadanya. Chulmin menangis terharu sekaligus sedih karena akhirnya ia dapat melihat Junghwa kembali. Beberapa minggu kemudian Chulmin keluar dari rumah sakit. Ia menggunakan tongkat karena tidak bisa berjalan dengan normal. Ia menemukan toko Junghwa. Kebetulan Junghwa sedang tidak berada di toko saat itu. Di toko Chulmin melihat kura-kura pemberiannya dan membeli bunga kesukaan Junghwa. Di perjalanan pulang, Junghwa berpapasan dengan Chulmin. Anjing pemberian Chulmin dahulu spontan mendatangi Chulmin seolah mengenali Chulmin. Junghwa pun meminta maaf atas kelakuan anjingnya. Chulmin kemudian pergi sambil menangis guys. Junghwa balik ke toko karena dompetnya ketinggalan dan bertanya di mana kura-kura peliharaannya. Anjing Junghwa juga terus menggonggong keluar ke arah Chulmin. Melihat itu, Junghwa tersadar jangan-jangan pria yang bertongkat itu adalah Chulmin yang selama ini ia cari. Junghwa pun menangis dan berlari mencari keberadaan Chulmin. Namun ia tidak bisa menemukan keberadaannya dimanapun. Sementara itu, Chulmin sudah turun ke stasiun kereta bawah tanah. Lalu Junghwa menghubungi rumah sakit untuk menanyakan tentang pria pincang yang pernah ia temui dan pihak rumah sakit memberitahukan kalau pria tersebut sudah meninggalkan rumah sakit beberapa hari yang lalu. Junghwa hampir putus asa mendengarnya, namun sejenak ia mengingat kembali tempat-tempat yang sering Chulmin kunjungi. Di sisi lain, Chulmin pergi ke danau tempat ia bermain saat masa kecil dahulu. Chulmin melepaskan kura-kuranya di danau itu dan tanpa ia sadari, Junghwa sudah berdiri di sampingnya.
Junghwa berkata, "Aku sudah bilang kan, saat aku membuka mata, aku hanya ingin melihat wajahmu. Tetapi kenapa kau membiarkanku melihat diriku sendiri?" Akhirnya Chulmin mau berbalik badan untuk melihat Junghwa. Junghwa langsung mendekati Chulmin dan meminta maaf karena tidak mengenali Chulmin sebelumnya. Junghwa mengangkat wajah Chulmin agar Chulmin memandangi matanya. Akhirnya mereka pun saling berpelukan. Oke guys, film pun selesai. Itulah tadi sebuah film berjudul Always, film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2011, karya sutradara Song Il-gon. Jika ada yang bertanya apa film romantis Korea terbaik sepanjang masa, maka Always boleh dikatakan sebagai salah satunya. Sebuah kisah yang manis, meski harus dihiasi banyak tangis, penonton dibuat berdebar-debar di tiap-tiap scene-nya, meski dengan cara yang halus tanpa adegan yang ambisius dan menyentak. Memang di film ini banyak scene sedihnya, tapi tak jarang beberapa scene juga akan membuat penonton ikut tersenyum. Maka film ini sangat kami rekomendasikan untuk kalian tonton secara utuh. Film ini tayang perdana di Korea Selatan pada 20 Oktober 2011 dan sempat memecahkan rekor sebagai film terlaris lantaran berhasil menjual online sebanyak 2.000 tiket hanya dalam waktu 7 detik. Film dengan judul lain Only You ini juga menjadi pembuka Festival Film Internasional Busan 2011. Saking suksesnya, film Always pernah dibuat ulang versi Turki dengan judul Sada Çesen dan versi India berjudul Do Lafzon Ki Kahani pada 2014. Serta pernah di-remake versi Jepang berjudul Kimi no Mega Toikakete Iru pada 2020 lalu. Melalui film Always, sutradara Song Il-gon berhasil meraih Piala Daesang atau penghargaan tertinggi dalam penghargaan Korea Culture and Entertainment ke-19. Selain banyaknya prestasi yang diraih, film ini tentunya juga mendapatkan rating yang tinggi. Di IMDb, film ini mendapatkan rating 7.7, rating yang tinggi untuk ukuran film roman. My Drama List memberikan rating 8.6, Asian Wiki memberikan rating 94, Rotten Tomatoes memberikan skor 80%. Sebenarnya, apa yang membuat film ini begitu berhasil? Yang pertama adalah sinematografinya sangat ciamik. Pengambilan gambar serta pewarnaan film ini sangat memanjakan mata, khas film festival. Kita disajikan potret visual yang begitu indah. Kedua, alunan musik pengiring yang cantik, menyatu dan cocok untuk scene yang disajikan. Original soundtracknya pun tak kalah bagusnya. Buat yang sudah nonton secara langsung, pasti tahu bahwa banyak lagu yang membuat film ini semakin mengharu biru. Ketiga, jalan cerita film ini sangat bagus dan tidak membosankan. Alurnya juga tidak lambat. Meski begitu, jika kalian menonton film ini sekarang, tentu akan terasa kisah yang begitu klise, sederhana, sangat mainstream dan mudah ditebak. Layaknya seperti menonton sinetron yang menye-menye. Tapi ingatlah bahwa film ini dirilis pada tahun 2011. Di masa itu, ide cerita begini masih belum banyak yang menggunakan, yang membuat perilisan film Always disambut dengan baik oleh para pecinta film. Jadilah sebuah kisah cinta yang tidak biasa. Maka memang ada baiknya sebelum menonton film lawas, apapun itu, kita mesti memposisikan diri berada di tahun film itu dirilis, agar kita bisa merasakan suasana berada di era tersebut. Begitulah salah satu cara untuk menikmati film. Kembali ke film Always, kisah melodramanya sangat terpusat pada kedua karakter utama, yaitu Chulmin dan Junghwa. Penonton sukses dibuat emosional dan penasaran dengan perjuangan cinta kedua karakter tersebut dan ending kisah romansa mereka. Dan tentunya banyak sekali pelajaran moral yang sukses disampaikan film ini.
Dari 4 genre utama di film ini, yaitu romantis, melodrama, kehidupan, dan action, keempat genre itu mendapat porsi yang pas dan seimbang. Dari sisi action misalnya, ada beberapa selipan pertandingan tinju, baku hantam lainnya, serta persekusi. Dan yang terakhir yang membuat film ini berhasil adalah 2 aktor utama yang sukses membawakan perannya, yaitu So Ji-sup sebagai Chulmin dan Han Hyo-joo sebagai Jung-hwa. 2 aktor kenamaan ini begitu totalitas. Mereka mampu mendalami karakter masing-masing dengan sangat cemerlang, yang menghasilkan chemistry yang kuat. Han Hyo-joo membuat film ini terasa sangat sempurna. Aktingnya sungguh bagus, apalagi saat dalam keadaan emosi sedih atau senang. Sosok wanita yang optimis dan berpikiran positif. Aktingnya begitu natural dan meyakinkan. Ia pun dapat memerankan sosok tunanetra dengan baik. Begitu pula dengan So Ji-sup yang sukses memainkan peran ekspresifnya sebagai pria kusam dengan masa lalu yang kelam, tapi tetap dengan image yang manly. Perlu diketahui, untuk peran ini So Ji-sup sengaja membentuk tubuhnya layaknya tubuh seorang petinju dan berlatih tinju cukup intens. Poin-poin itulah yang membuat film Always berhasil dan menarik untuk dinikmati. Tapi meski film ini dikatakan berhasil, tentu masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya, beberapa hal yang tidak terjawab atau tidak dijelaskan. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah yang membuat plot hole. Kadang sesuatu hal memang tak perlu mendapat penjelasan agar cita rasanya tetap terjaga. Dan sekarang kita masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating untuk film ini 7.9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film satu ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak.